Baik, para hadirin, sebelum acara ini dimulai, agar duduk tertib di tempat duduknya masing-masing. Acara sosialisasi pendidikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024 bersama DPW LSM Korek Provinsi Jawa Barat dimulai. Kita awali dengan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Kami ucapkan kepada Bapak Camat Cimahi Utara yang kebetulan diwakili oleh Bapak Sekcam, kepada KPU Jawa Barat, KPU Cimahi, Bawaslu, praktisi kepemiluan, Ketua DPW LSM Korek Provinsi Jawa Barat, juga Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, semoga selalu diberikan keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada pagi yang cerah ini, kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang di acara sosialisasi pendidikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024 bersama Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil LSM Korek Provinsi Jawa Barat. Tolong tepuk tangan untuk para hadirin. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin untuk berdoa. Baik, saya bacakan doa pembuka acara serta surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Mari bersama-sama kita berdoa sebagai menurut agamanya masing-masing, dan saya tuntun dengan membacakan Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Untuk selanjutnya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, diharap berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin diharap untuk berdiri. Indonesia airku sangat tumpah dan di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk hadirin diharap duduk kembali untuk mendengarkan lagu Jingle KPU. Silakan.
pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Saatnya menentukan arah untuk masa depan. Gubernur dan wakilnya jadi pemimpin kita. 27 November pastikan kita berikan suara. Gunakan hak pilih dengan bijaksana. Wujudkanlah semua impian kemakmuran untuk Jawa Barat. Ciptakan kedamaian. Mari kita memilih, pastikan dari hati. Untuk Jawa Barat semakin hebat, makmur bermartabat. Rayakan demokrasi, salurkan aspirasi. Bersatu kita bersaudara, Jawa Baratku semakin jaya. Baik, itulah lagu jingle dari KPU Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya, untuk penyampaian kata-kata sambutan, kita awali oleh Ketua DPW LSM Korek Provinsi Jawa Barat, Bapak Wilson Pane, SPI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kasih dulu aplaus buat KPU Jawa Barat, Bapak Ibu. Sungguh sangat luar biasa ini dari KPU Jawa Barat bisa memberikan memfasilitasi kepada lembaga LSM Korek ya kita sehingga bisa diberikan agenda sosialisasi yang mana memang ini agenda yang sangat penting gitu ya. Di sini sudah ada perwakilan dari KPU Jawa Barat, Komisioner KPU Jawa Barat, namanya Bang Hedi. Kasih aplaus dulu. Di sini juga ada dari Bawaslu, Bang John. Kasih aplaus dulu. Di sini ada juga Bang Lamedia. Beliau adalah Komisioner KPU Kota Cimahi. Nah, yang tak kalah penting ada Pak Sekcam. Tanpa beliau ini kita nggak bisa pakai tempat ini. Tapi beliau sangat support untuk agenda sosialisasi. Nah, di sini juga ada Pak Dr. Musa Darwin Pane. Kebetulan beliau ini adalah dosen di Unikom dan sekaligus juga advokat dan Ketua LBH Korek. Kasih aplaus rekan-rekan. Nah, yang kita cintai bersama di sini ada sering kita panggil namanya Pak Dewan Suruh, Bang Lamedia. Beliau kalau namanya Pak Toto Sulaiman. Ya. Jadi umur beliau sekarang sudah hampir 68 tahun. Jadi kalau ditanya bicara namanya tadi pergerakan, beliau tetap konsisten. Walaupun umur sudah tua, saya sangat salut ya. Saya masih umur 36, kayaknya kalau bicara pergerakan ini agak lumayan ini barang ini kan gitu kira-kira. Jalan sunyi katanya. Tapi tetap konsisten, ini luar biasa. Nah, yang saya hormati juga rekan-rekan pengurus DPW dan ketua DPC ya, DPC Cimahi ada di sini, ketua DPC Kota Bandung dan beserta pengurus dan jajaran, dan yang saya cintai rekan-rekan Korek semuanya. Jadi izin Pak Komisioner, ya yang pertama memang LSM Korek ini kita memang lebih banyak bergerak di kontrol sosial dan kita juga sering melakukan namanya sering fokus grup diskusi, seminar dan lain-lain. Dan kita juga bicara politik, ya kita tidak masuk ke politik praktis, tapi ketika berbicara politik kita juga nggak tabu lah. Karena apa? Karena kita sepakat bahwa tidak ada satupun di negara ini yang tidak diselesaikan dengan keputusan politik. Jadi untuk itu ya kami dari pengurus dan jajaran sepakat memberikan kaderisasi kepada anggota
bahwa politik itu bukan tabu. Apapun ceritanya kondisi politik kita, kita harus andil di dalamnya. Nah, itulah kepada Bang Hedi atas fasilitasi sosial politik. Ya, kami jujur sangat berterima kasih. Apapun kondisi politik kita, ya komisioner saya yakin posisi dalam netral selalu, karena memang undang-undang juga mengatur bahwa KPU itu posisi netral, begitu juga dengan Bawaslu. Saya yakin tadi ya dengan agenda begini paling tidak memberikan wawasan kepada anggota kami bahwa akan ada agenda politik Pilgub Jabar. Pilgub Jabar ini kan daerah yang paling luas ya, penduduk paling besar. Ya, harapan kita tadi dengan pilkada ini bisa melahirkan para pemimpin-pemimpin kita yang apa? Yang jelas kebijakannya adalah pro terhadap rakyat, pro terhadap kesejahteraan rakyat. Tapi apa? Proses pilkada itu ya sering kita dengar bahwa terjadi money politik ya, banyak money politik, dan yang kedua apa? Bicara ASN itu juga. Ya, harapan kami KPU dan Bawaslu di sini tetap dijaga. Kita hargai bahwa proses pilkada itu tetap berjalan dengan baik. Korek siap mengawal? Korek siap mengawal? Jadi begitu Pak Komisioner Bawaslu dan KPU, kami korek siap bermitra. Siap bermitra, kita jaga agar pilkada ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua DPW LSM Korek Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya kata-kata sambutan kepada Bapak Sekcam, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang saya hormati Bapak Komisioner dari KPU dan Bawaslu Provinsi. Hatur nuhun Pak, sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati ini narasumber Profesor Dr. Musa Darwin Pane SHMH. Beliau selaku dosen dari Fakultas Hukum Unikom dan sebagai Ketua LBH Hukum Korek. Tepuk tangan buat Pak Profesor. Ini dan yang saya hormati mitra kerja saya nih, Bang Wilson, selaku DPW LSM Korek Provinsi Jawa Barat. Hebat, luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Ilahi Robi yang mana di pagi hari ini, hari yang penuh berkah di Jumat, kita masih bisa berkumpul di Aula Kecamatan ini dalam rangka melaksanakan acara sosialisasi pendidikan pemilih yang akan dilaksanakan tadi sudah disampaikan pada tanggal 27 November untuk pemilihan gubernur dan wakilnya, untuk pemilihan wali kota dan wakilnya, dan untuk pemilihan bupati serta wakilnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada LSM Korek, bahwasanya LSM Korek bisa bersinergi dengan pemerintah, khususnya dengan pihak KPU Provinsi. Tepuk tangan buat Pak Wilson. Saya berharap mudah-mudahan bahwa LSM yang ada di Kota Cimahi bisa memberikan pencerahan, tidak harus untuk pemilihan umum, tapi pencerahan terkait dengan kebaikan peningkatan Kota Cimahi. Nah, secara kebetulan bahwa pagi hari ini Pak Profesor Dr. Musa akan menyampaikan terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 terkait tentang pemilihan umum, yang di dalamnya pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu pemilihan umum yang luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Tadi saya berbincang sedikit dengan Komisioner KPU bahwasanya beliau baru regrek hatinya. Terus siapanya? Bahwa kita saksikan tadi malam banyak kejadian demo baik mahasiswa, LSM, buruh, masyarakat terkait dengan adanya akan perubahan undang-undang pemilu.
Tapi alhamdulillah kita sudah sepakati bahwa tadi malam bahwa keputusan MK yang akan diambil oleh KPU, keputusan yang sudah final dan mengikat. Tepuk tangan untuk MK. Artinya bahwa konstitusi tetap ada yang jaga. Kita negara hukum tidak boleh sewenang-wenang akan atau menginginkan perseorangan atau keluarga untuk menjadi salah satu. Karena kita diikat oleh hukum yang tidak bisa terpisahkan. Mudah-mudahan pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November khususnya di Kota Cimahi bisa berjalan tertib dan lancar. Dan saya mohon kepada Bang Wilson beserta jajarannya untuk mengawal pemilu yang jujur dan adil. Siap Bang Wilson? Siap rekan-rekan? Alhamdulillah. Nah, ini ada kesepakatan seperti ini untuk pihak kecamatan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan terakhir kami persilakan untuk Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat agar memberikan sambutan. Waktu dan tepat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Kang Zaki Jamjam. Yang saya hormati Pak Sekcam, yang saya hormati juga keluarga besar dari LSM Korek yang hadir di Aula KPU Cimahi Utara ini. Bapak Ibu semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa 27 November itu kita akan kembali memilih. Kalau kemarin 14 Februari kita memilih Presiden, memilih DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Cimahi. Nanti 27 November kita memilihnya gubernur dan memilih wali kota kalau untuk warga Cimahi. Tapi kalau untuk warga Kabupaten Bandung milih gubernur dan bupati. Jadi akan memilih atau akan memiliki atau mendapatkan 2 surat suara untuk kita gunakan memastikan bahwa 5 tahun ke depan daerah kita itu dipilih oleh siapa ya, tergantung Bapak Ibu semua. Oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada LSM Korek yang mau bekerja sama dengan KPU Provinsi Jawa Barat guna menyosialisasikan salah satu kewajiban bagi penyelenggara pemilu tentang akan adanya pemilihan kepala daerah serentak 2024. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap kali perhelatan pemilihan kepala daerah, angka partisipasi pemilihan kepala daerah itu selalu menurun dibandingkan dengan pemilihan presiden, dibandingkan dengan pileg, dibandingkan dengan pemilihan DPD gitu. Nah, ini tantangan bagi kami bagaimana menjaga mood publik untuk mau datang ke TPS. Walaupun saya sendiri merasa kurang fair. Kalau misalkan angka partisipasi pemilih nanti itu turun, kemudian kita ramai-ramai menyerang KPU. Wah, ini KPU sosialisasinya minim atau gak bagus dan sebagainya. Padahal yang namanya pendidikan politik itu bukan hanya kewajiban KPU ansih, tapi di sana banyak yang sebetulnya bisa mengambil peran, terutama partai politik, pemerintah daerah, termasuk LSM itu sendiri. Ada korelasi antara LSM dengan demokrasi.
semakin baik sebuah negara, semakin demokratis sebuah negara, tentu akan sangat ditopang sejauh mana NGO-nya itu bisa menunjukkan partisipasi aktifnya dalam mengisi roda-roda pembangunan, termasuk mengkritisi, memastikan bahwa semua proses pemilihan kepala daerah ini berjalan demokratis, berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu bagian dari tugas LSM. Oleh karena itu, silahkan ingatkan kami apabila ada hal-hal yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dilakukan oleh jajaran kami, sepengetahuan Bapak Ibu itu ada yang tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai penyelenggara pemilu yang harus netral, yang harus imparsial dan lain sebagainya. Silahkan kritisi kami, tidak anti kritik, tapi tentu harus berbasiskan data gitu, bukan fitnah. Nah, itu saja. Terakhir saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Hannah Arendt. Kata dia begini, the greatest danger for the democracy is not about tyranny of the many, about the apathy of the many. Jadi bahaya terbesar bagi kebebasan demokrasi itu bukan tentang tirani yang dilakukan oleh banyak orang, tapi apatis yang dilakukan oleh banyak orang. Jadi kalau tirani satu orang, dua orang itu tidak berbahaya, tapi apatis itu jauh lebih bahaya. Apatis itu apa? Kita tidak peduli terhadap fenomena politik yang terjadi, fenomena atau kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh para pejabat di sekitar kita. Nah, itu jauh lebih berbahaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sosialisasi ini ada manfaatnya, dan jangan lupa 27 November datang ke TPS, gunakan hak pilih kita. Dan mulai 27 Agustus sampai 29 Agustus KPU di seluruh daerah akan mulai menerima pendaftaran calon gubernur, akan menerima pendaftaran calon bupati dan calon wali kota. Mudah-mudahan saya berharap di Cimahi terkhusus ya, calon yang daftarnya adalah gitu ya. Ada yang daftar, jangan sampai tidak ada yang daftar. Berbahaya itu bagi demokrasi ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Komisioner KPU. Selanjutnya dari Bawaslu untuk memberikan kata-kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampurasun. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati anggota KPU Provinsi Jawa Barat, kolega saya Kang Hedi Ardia, beserta jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat yang telah memfasilitasi kegiatan kita kali ini. Yang saya hormati Ketua DPW LSM Korek Jawa Barat Kang Wilson Pane, beserta sesepuh pendiri yang juga hadir di tengah-tengah kita, tentu para anggota LSM, pengurus se-Jawa Barat yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati dari unsur pemerintah Kecamatan Cimahi Utara, diwakili oleh Bapak Sekcam, Bapak Yuyus Supriyatna, kemudian narasumber yang hari ini juga hadir, Prof. Musa Darwin Pane dari Universitas Komputer Indonesia, Fakultas Hukum, rekan-rekan KPU dan Bawaslu Kota Cimahi yang hari ini juga hadir membersamai kita, dan seluruhnya tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tentu tanpa mengurangi rasa hormat kami.
Alhamdulillah dalam kesempatan di siang hari pagi menuju siang hari ini kita dapat bersilaturahim difasilitasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan tentu untuk bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kang Hedi bahwa kita akan memasuki tahapan puncak itu tidak lebih dari 95 hari lagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi hampir setiap hari saya buka website KPU mengikuti perkembangan kira-kira tahapan puncaknya berapa hari lagi. Barusan tadi saya iseng buka, ternyata hanya tersisa 95 hari menuju 27 November 2024. Artinya bahwa tidak lama lagi kita akan menentukan pilihan, memastikan para calon pemimpin daerahnya masing-masing itu untuk berkontestasi pada pemilihan kepala daerah. Tadi juga disampaikan oleh Kang Hedi bahwa beberapa hari ke depan KPU akan membuka pendaftaran. Ya, 27 Agustus 2024 adalah awal dari pembukaan pendaftaran untuk calon kepala daerah. Kami KPU dan Bawaslu penyelenggara pemilu berkomitmen untuk bersinergi. Dari sisi tadi, yang pertama karena tahapan awal yang sedang kita lakukan itu paling tidak di tahapan pemutakhiran daftar pemilih tetap untuk pemilihan Pilkada 2024. Pasca penetapan daftar pemilih sementara di Jawa Barat ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya Kang Hedi, dari 35,7 sekarang 35,9. Artinya ada 200.000 pemilih yang hari ini terdaftar di pemilih sementara. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini hadir di kegiatan ini sudah terakomodir di daftar pemilih sementara. Kalau kemudian belum, segera dicek ke PPS-nya masing-masing ya, ke PPK-nya masing-masing, atau berkoordinasi dengan pengawas pemilu kami untuk kita sambungkan dengan rekan-rekan badan ad hoc dari KPU. Itu yang paling penting terlebih dahulu, karena bagaimanapun Bapak Ibu euforia mengikuti perkembangan pemilihan kepala daerah, kalau hak politiknya untuk memilih belum terakomodir, maka nanti di tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bapak Ibu tidak bisa menyalurkan aspirasi politiknya untuk memilih para pemimpin yang nanti mendaftar. Di samping itu kita juga akan memasuki tahapan yang sangat krusial yang kami identifikasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu, bahwa tahapan yang akan kita jelang ini adalah tahapan yang cukup rawan dalam konteks prosesnya. Tahapan apa itu? Yaitu tahapan kampanye, di mana tahapan kampanye nanti ya setelah penetapan pasangan calon yang mendaftar, biasanya 3 hari pasca penetapan itu langsung masuk ke tahapan kampanye. Itu para calon akan diberikan keleluasaan untuk memberikan pendidikan politik kepada warga negara, warga masyarakat gitu ya. Nah, penyampaian visi, misi, gagasan, program yang akan disampaikan biasanya ya yang kita potret itu tidak cukup representatif memuaskan masyarakat. Boleh jadi gitu ya. Karena hari ini kita memotret ada fenomena masyarakat membutuhkan hal lain di sisi visi misi, gagasan dan sebagainya, yang kita sebut sebagai politik transaksional. Atau boleh jadi bukan masyarakatnya yang minta, tetapi calonnya yang memberi gitu ya. Jadi
di Undang-Undang 10 tahun 2016 ya, yang mengatur regulasi tentang pemilihan ini ada sejumlah larangan dan sanksi. Nah, Bawaslu sebagai kelembagaan dalam konteks ini punya 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan. Yang kedua adalah fungsi pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi. Yang ketiga adalah fungsi penanganan atau penindakan pelanggaran terhadap potensi pelanggaran tersebut, dan fungsi penyelesaian sengketa proses pemilihan. Nah, pada aspek yang tadi saya sampaikan sebagai bagian dari peta kerawanan di tahapan pemilihan kepala daerah, yaitu di tahapan kampanye, ada ruang di mana masyarakat ini bisa dalam tanda petik dieksploitasi untuk kepentingan politik tertentu, untuk kepentingan calon tertentu, di mana selain menyampaikan visi misi, para calon juga memberikan money politik. Jadi kalau kita bicara money politik itu tidak hanya uang tetapi juga barang. Nah, ini saya kira yang membahayakan. Jadi kalau teori ekonomi itu kan bisa supply dan demand atau sebaliknya gitu, permintaan dan kemudian supply gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti sosialisasi ini, karena sosialisasi ini tentu substansinya bukan hanya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi di TPS nanti, tetapi yang lebih substansi adalah bagaimana kemudian rekan-rekan dari LSM Korek ini, ketua, pengurus beserta anggota bisa mengawal proses ini. Jadi kita ingin jargon atau asas atau prinsip pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia itu memang terimplementasikan dengan baik. Dengan bagaimana kemudian pada proses seluruh tahapannya ini bisa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya tadi, karena money politik ini dilarang, pemberian uang, pemberian sembako gitu ya. Pokoknya materi di luar bahan kampanye ya, Bapak Ibu sekalian, nanti ada PKPU, peraturan KPU tentang kampanye, di mana paslon itu bisa memberikan sesuatu barang kepada Bapak Ibu sekalian asal dalam batasan-batasan tertentu. Misalkan bahan kampanye itu dikasih poster, dikasih kalender, dikasih mug, dikasih kaos, dikasih topi, kalau ibu-ibu ya kerudung, itu boleh, silahkan diterima ya, karena di aturan diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika menerima money politik atau materi lainnya dalam bentuk uang, dalam bentuk sembako gitu ya, secara cuma-cuma untuk mempengaruhi pilihan politik Bapak Ibu. Nah, nanti juga di PKPU ada sebetulnya mungkin ada kegiatan kampanye yang sifatnya bakti sosial, bazar, itu boleh. Kalau nanti misalkan di kegiatan kampanye paslon tertentu nih ada kegiatan bazar ya, yang itu ada transaksinya, misalkan ada paket sembako, kalau harga normal ini mestinya 100.000, tapi karena acara bazar di kampanye misalkan ada diskon. Nah, nanti kita juga harapkan dari KPU pusat ada regulasinya, berapa batasan diskon yang diberikan kepada masyarakat untuk tebus murah itu misalkan. Nah, itu tidak masuk pada kategori money politik karena memang diperbolehkan oleh peraturan KPU. Tapi kalau serta-merta memberikan coblosnya nomor anu, jadi ada istilah NPWP Bapak Ibu, nomor piro wani piro gitu kan, sok ek dicoblos lah ku saya, tapi nomor sabaraha lah amplop lah gitu. Nah, itu yang tidak boleh, ya itu yang dilarang. Tapi kalau ada kegiatan bazar, di situ ada sembako diperjualbelikan, ibu diuntungkan, paslon diuntungkan karena memang ada transaksi di situ. Bukan politik transaksional, tapi transaksi apa yang diperjualbelikan di situ produknya, itu boleh gitu ya. Nah, kita nanti harusnya nanti ada sosialisasi lagi berapa nilai nominal yang diperbolehkan untuk diberikan kepada masyarakat gitu ya. Setara tadi kalau misalkan ada kegiatan bazar dan sebagainya. Silakan ikuti semua kampanye calon gitu ya, makin banyak
yang diikuti, makin banyak bazar yang diikuti, makin untung kan Ibu ya. Tapi juga mendengarkan visi misi, programnya apa, rekam jejaknya seperti apa gitu kan. Kalau incumbent misalkan, incumbent ini sudah berbuat banyak belum buat daerahnya, buat provinsi, buat kabupaten kota. Maka pilkada ini adalah bagian dari kontrol Bapak Ibu sekalian untuk mengontrol kekuasaan. Kalau kerjanya bagus, kasih reward. Rewardnya apa? Coblos lagi. Tapi kalau kerjanya buruk, tidak memberikan kesejahteraan kepada Bapak Ibu sekalian, ya pilih alternatif lain. Pilih alternatif dari partai yang mengajukan calon-calonnya yang terbaik, saya kira. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian dalam kurun waktu 95 hari ini, atau mungkin kalau tahapan kampanye itu hanya sekitar kurang lebih 60 hari. Silahkan diikuti calon gubernurnya siapa, dari partai mana, rekam jejaknya seperti apa, calon wali kotanya di Cimahi ini siapa, rekam jejaknya seperti apa. Nah, selain mengikuti kegiatan kampanye, Bapak Ibu juga harus, ya harapan kami dari Bawaslu, Bapak Ibu juga menjadi pengawas partisipatif. Apa itu pengawas partisipatif? Pengawas partisipatif itu adalah agen dari Bawaslu, dari unsur masyarakat sivil, ya, dari unsur masyarakat pemilih yang menjadi mata dan telinganya Bawaslu. Karena tadi Bawaslu punya tugas pencegahan dan penanganan pelanggaran. Jadi kalau kita bicara soal penanganan pelanggaran itu minimal ada 3 klasifikasi. 1, pelanggaran yang sifatnya administratif, itu tentang tata cara, tata kelola, mekanisme prosedur setiap tahapan. 2, pelanggaran yang sifatnya tindak pidana pemilihan atau pemilu, ya, itu yang tadi saya sampaikan, money politik itu masuk pada kriteria tindak pidana pemilu atau pemilihan. Jadi ada larangan, ada sanksinya. Sanksinya tindak pidananya ya tentu penjara dan denda. Dan jangan salah, di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, aturan pemilu, dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, itu berbeda pemberlakuan subjek hukumnya. Ini yang saya selalu sampaikan kepada masyarakat, bahwa ada pasal yang cukup progresif yang kemudian masyarakat biasa pun sebagai pemilih ketika menerima money politik itu bisa dipidana. Jadi kalau di pemilu subjek hukumnya hanya pemberi, itu pun dibatasi pada tadi peserta pemilu, petugas kampanye, pelaksana kampanye. Di luar itu tidak bisa dijerat Undang-Undang Pemilu, tindak pidana pemilu. Tapi kalau di pilkada ada pasal yang bunyi pasalnya, klausulnya, setiap orang yang memberi dan menerima money politik dengan tujuan tadi untuk mempengaruhi pilihan politiknya, itu bisa kena pasal tindak pidana pemilihan. Jadi Ibu hati-hati. Pengalaman kita di Pilkada 2018 lalu, waktu kita masih di Panwaslu, itu memang ada kasus-kasus yang melibatkan kebanyakan emak-emak gitu. Jadi kan hari emak-emak ainu ngasihnya ditampil, lumayan berkah gitu kan. Efek teh ketahuan sama partai lain, sama calon lain, dilaporkanlah ke Panwaslu. Akhirnya kalau Panwas kan selama formil materialnya terpenuhi, kita harus proses ke tahapan klarifikasi. Jadi yang menangani tindak pidana pemilu atau pemilihan itu bukan hanya Bawaslu Bapak Ibu. Jadi ada 3 lembaga, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Nanti kalau ada laporan atau temuan yang melibatkan tadi kasus pemberi penerima money politik, Ibu bisa dilaporkan gitu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalkan ada tim kampanye yang ngasih jangan sembarangan gitu ya. Sebaiknya memang dikemas dalam kegiatan bazar, kegiatan bakti sosial, itu lebih bagus ketimbang harus melibatkan tadi ya Ibu Bapak sekalian dalam proses money politik dan berdampak atau berimplikasi pada pemanggilan dari sentra Gakumdu. Jadi kita juga udah nggak tega ya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu dipanggil, diklarifikasi, di BAP lah kayak gitu, kan nggak getar kemudian Bapak Ibu sekalian tuh ya.
Nah, kita juga tidak ingin. Jadi dari konteks itu fungsi pencegahan kami juga akan berjalan ketika kemudian kita mengidentifikasi ada potensi pelanggaran money politik yang terjadi. Jadi kalau kami mah pengawas pemilu karena terbatas gitu ya Bapak Ibu sekalian, di kelurahan cuma 1, di kecamatan cuma 3 orang, di kota cuma 5 orang gitu ya. Otomatis dengan luasan kecamatan, kelurahan, desa itu nggak akan tercover gitu ya. Tapi kalau yang mengawasi itu Bapak Ibu sekalian sebagai agen pengawas partisipatif, kami meyakini bahwa segala bentuk informasi itu bisa terekam, ya, bisa disampaikan kepada pengawas pemilu kami untuk dilaporkan. Setidak-tidaknya dicegah, jangan melakukan money politik. Selain itu juga ada potensi kerawanan yang hari ini mengintai kita, yaitu penyebaran informasi hoax dan politisasi SARA. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, saya yakin di sini seluruhnya sudah pegang WA. Ada yang masuk grup WA arisan dan lain sebagainya. Yang boleh jadi nanti arus informasi, penyebaran informasi terkait dengan pilkada akan berkaitan dengan penyebaran informasi hoax, ada black campaign kontennya ya dan lain sebagainya. Nah, kalau melihat atau menerima informasi itu jangan langsung main share, main forward, dicek recheck dulu. Ini informasinya benar enggak? Jangan-jangan ini informasinya hoax ya, untuk tadi menguntungkan atau bahkan sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain. Jadi ketika menerima informasi itu dicek and recheck dulu kepada keluarganya, ini benar enggak calon ini teh misalkan terlibat kasus korupsi dan lain sebagainya. Dicek dulu, jangan-jangan informasinya hoax. Yang kedua adalah isu SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Hati-hati juga ini Bapak Ibu. Jadi kan kita negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Maka isu apapun yang dieksploitasi itu jangan sampai merubah sikap kita gitu ya. Karena kita sudah terbiasa dengan perbedaan gitu. Kan isu agama, isu suku, saya lain orang Sunda, hanya nyalonan di Bandung, nyalonan di Cimahi. Nah, ini hati-hati gitu ya. Hati-hati. Apakah sebagai preferensi politik pribadi diperbolehkan? Mah enggak eta mah. Orang Sunda milih orang Sunda, orang Jawa milih orang Jawa, orang Islam milih orang Islam, boleh. Yang tidak boleh itu adalah mengeksploitasi sedemikian rupa, membuat konten untuk tadi menyebarluaskannya untuk merugikan pasangan calon tertentu. Jangan sampai kita diadu domba. Karena kan sudah pilkada mah, sudah pemilu. Coba lihat elit-elit politik kita ya. Sigara rame gitu di luar, tapi kan emang ngararopi deui gitu ya. Nah, kita juga harus begitu gitu. Kita beda pilihan, beda preferensi politik, tapi tidak harus membuat kita terpecah belah. Karena kita tidak ingin peristiwa polarisasi yang terjadi di pemilu 2019 terjadi lagi. Kan dulu sampai ada yang cerai ya, gara-gara beda pilihan presiden gitu ya. Kemudian ada yang sampai ya banyaklah dinamikanya. Nah, sekarang mah kita sikapinya biasa saja dengan menjadi pemilih yang rasional, yang mengedepankan tadi ya bahwa pilihan politik kita melihat figur, visi misi, rekam jejak apa yang mau dia lakukan untuk Cimahi 5 tahun ke depan. Apa yang dia tawarkan? Cimahi akan begini, akan begini, akan begini misalkan. Nah, itulah yang menjadi komitmen para calon kepala daerah nanti yang harus diwujudkan kalau kemudian terpilih nanti. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU Provinsi Jawa Barat, rekan-rekan dari LSM Korek Provinsi Jawa Barat yang hari ini berkolaborasi dalam rangka menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih untuk kesuksesan Pilkada Jawa Barat, Pilkada Cimahi 27 November 2024, memastikan bahwa pemimpin Jawa Barat, pemimpin kota Cimahi ke depan bisa memberikan kesejahteraan bagi kita semua.
Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bang Jack, luar biasa dari Bawaslu Jawa Barat. Oke, terakhir acara sosialisasi pendidikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024 bersama DPW LSM Korek Provinsi Jawa Barat. Kita hadirkan praktisi kepemiluan Bapak Profesor Dr. Musa Darwin Pani SHMH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kasih tepuk tangan kawan-kawan. Salam Pancasila. Mohon kita izin berdiri sebentar, izin. Ya, kalau nanti saya bilang salam Pancasila, kita bilang salam Pancasila dengan mengangkat tangan sebelah kanan begini ya. 3 kali saja. Salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila. Terima kasih, silakan duduk kembali. Yang terhormat kepada DPP RSM Korek, Dewan Suro, kepada Ketua DPW RSM Korek Provinsi Jawa Barat, kepada Ketua DPC RSM Korek Kota Bandung, kepada Ketua DPC RSM Korek Kota Cimahi, kepada yang kami hormati Komisioner KPU Jawa Barat, KPU Kota Cimahi, Komisioner Bawaslu Jawa Barat dan Kota Cimahi beserta jajarannya, keluarga besar RSM Korek di tempat ini, dan juga tuan rumah Bapak Yuyus. Ya, hadirin semua, ada PPT yang saya buat, mohon ditayangkan. Ya, karena saya juga seorang akademisi, saya berikan materi, nanti bisa DPW RSM Korek Jawa Barat membagikannya kepada perwakilan-perwakilan yang hadir pada saat ini, dan juga bisa disosialisasikan via WhatsApp kepada masyarakat Jawa Barat pada umumnya dan khususnya juga anggota Korek yang ada. Ya, saya dapat tema mengenai hukum dan politik berdasarkan Pancasila menyongsong Pilgub Jabar 2024. Next. Baik. Tadi Ketua DPW menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Ya. Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusi tegas dinyatakan di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Itu sudah tegas. Artinya apa? Segala sesuatu ketika kita sudah menyatakan sebagai negara hukum, maka ada 2 hal. Yang pertama, kita harus paham hukum. Yang kedua, kita dianggap paham hukum. Nah, ini ya, paham hukum mungkin bapak-bapak dari KPU, Bawaslu, Jabar dan Kota Cimahi, Pak calon camat kita mungkin sudah paham hukum. Tapi masyarakat awam di bawah tentu belum paham hukum, tapi dianggap paham hukum. Itulah konsekuensi logis dari negara hukum. Oleh karenanya pendidikan pemilih ini sangat penting disosialisasikan secara masif, baik itu oleh KPU, Bawaslu, partai politik, RSM, dan juga pemerintah daerah, dalam hal ini Kecamatan Cimahi Utara. Konsekuensi logisnya kita harus memberikan pendidikan supaya orang yang tadinya dianggap paham hukum menjadi benar-benar paham hukum.
Itu yang pertama. Berikutnya bahwa hukum di Indonesia itu bersumber daripada Pancasila. Filosofi Grundslag bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Artinya apa? Segala sesuatu hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk pemilihan umum, termasuk pilkada, haruslah berasaskan pada Pancasila. Tidak boleh ada satu aturan ketentuan apapun yang bertentangan dengan Pancasila. Itu. Kemudian next. Selanjutnya. Nggak ada ya. Nah, permasalahannya ya. Ada sila keempat mengenai permusyawaratan. Ini menjadi persoalan. Apakah permusyawaratan itu artinya kita memilih wakil-wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu pusat, provinsi, kabupaten, kota, atau ya kita bisa melakukan pemilihan langsung. Perdebatan itu meskipun sampai dengan saat ini sudah ada undang-undangnya, masih menjadi perdebatan dan juga menjadi isu yang apakah nanti ke depan pemilihan gubernur ini akan kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak, kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tetapi next, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa hukum yang normatifnya pada saat ini pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan juga bupati dan wakil bupati masih dipilih oleh masyarakat secara langsung. Selain itu, saya bagikan ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Nah, itu normanya secara hukum, dasar hukum pemilu. Next. Selanjutnya identifikasi ya, bahwa demokrasi di Indonesia, rejim saat ini masih dilakukan pemilihan secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ya, itulah yang akan kita laksanakan di November yang akan datang. Prinsip demokrasi Pancasila yaitu kita harus mengedepankan musyawarah mufakat ya dalam segala pengambilan keputusan, gitu. Dalam segala pengambilan keputusan. Kemudian Pancasila juga menjadi kebijakan politik ya. Kemudian berdasarkan etika politik Pancasila, maka pemilihan umum yang akan dilakukan termasuk pilkada itu harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, yaitu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia ya. Ini masih banyak, nanti bisa dibacakan lebih lanjut. Saya hanya mau sampaikan ada putusan MK nomor 97 PUU 2013 ya, yang melatar belakangi lahirnya rumusan pasal 18 ayat 4, di mana sistem pilkada yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi setiap daerah. Artinya apa? Kalau nanti pilkada ini ternyata tidak berhasil dengan maksimal, bisa saja di setiap daerah itu ada perubahan-perubahan mengenai cara pemilihan gubernur dan pemerintah daerah di tingkat kota dan kabupaten. Masih bisa berubah ya, itu berdasarkan putusan MK tahun 2013. Kemudian ada putusan MK lagi tahun 2004 yang mana secara jelas menyatakan bahwa untuk melaksanakan pasal 18 Undang-Undang 1945 adalah kewenangan pembuat undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Ya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh KPU misalkan
kalau memang benar faktanya ternyata di daerah pada malas mencoblos, ya, pada malas memilih, ya, partisipasi masyarakat tidak maksimal. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti ada politik uang yang datang bawa uang, saya menyarankan tolak, mau itu juga besar atau kecil, tolak. Karena kalau itu sudah masuk ke dalam kita, meskipun kita tidak mengikuti orang itu, kita juga sudah kena dalam politik uang. Dan racun itu sadar tidak sadar merusak pilihan Bapak Ibu untuk melakukan pilkada secara jujur. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya di Fakultas Hukum Unikom, kalau Bapak Ibu ada yang bersentuhan dengan Unikom, yang sekolah di Unikom dan sebagainya, ada permasalahan bisa bertemu saya, karena saya di Unikom sebagai Kepala Biro Layanan dan Registrasi Universitas Komputer Indonesia. Sehingga kalau ada permasalahan berkaitan dengan Unikom, dengan mahasiswa kami, dengan dosen kami, dengan para pimpinan kami, bisa melalui saya. Itu saja. Salam Pancasila. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Musa Darwin Pane, SHMH, atau kerap dipanggil MDP, telah memberikan ilmunya kepada kita. Acara alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Acara pada hari ini sosialisasi pendidikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024 bersama DPW LSM Korek Provinsi Jawa Barat. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah dan diakhiri juga dengan membaca Al-Fatihah. Saya tuntun, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Acara dengan ini resmi ditutup.